Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, puji Tuhan. Hari ini saya menjumpai Anda dan saya mengucapkan selamat ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa pertobatan. Amin. Bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga menjadi sentra ekonomi dunia, saudara. Doakan saudara supaya bangsa kita menjadi sentra ekonomi dunia, menjadi bangsa yang makmur. Karena kalau negara kita sejahtera, maka Anda juga sebagai pegawai-pegawainya atau siapapun yang bekerja di negara kita ini menjadi makmur, berkelimpahan. Kalau negara kita berkelimpahan, maka Anda semuanya yang ada di Indonesia berkelimpahan juga, saudara. Amin. Berdoa supaya bangsa kita diberkati, tidak resesi. Karena kalau resesi, kita juga akan resesi. Amin. Nah, haleluya. Nah, juga berdoa buat para pemimpin kita dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah seluruh Indonesia, dari presiden, wakil presiden, para pejabat menteri dan pejabat-pejabat tinggi, dan bahkan pejabat-pejabat yang sampai level RT RW di seluruh Indonesia, mendoakan supaya mereka diberkati semuanya, boleh berkarya, boleh melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab tupoksi yang mereka diberikan oleh negara. Mereka bekerja dengan baik sehingga ada roh, ya, mereka takut akan Tuhan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengendalikan negara kita. Kalau kita berdoa, amin, berdoa, saudara, supaya negara kita diberkati. Juga berdoa buat kota Mamasa ini dan kota-kota dimanapun kita berada ke depannya, diberkati menjadi kota-kota pertobatan, menjadi pusat ekonomi di bangsa Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Amin. Saudaraku, karena kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada yang bisa meremehkan, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa membatalkan berkat kalau Tuhan yang sudah memberkati. Tuhan yang memberkati bangsa kita, siapa yang mau batalkan? Tuhan yang memberkati kota kita ini, siapa yang mau membatalkan? Amin. Nah, selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, hari ini saudara, saya akan berbicara tentang rendah hati. Apa itu rendah hati, saudara? Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Saudara, ini guys oleh Tuhan, ayatnya yang ketiga. Di sana perikopnya yang LAI berikan, perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu, kalau bersatu pasti kuat. Tapi kalau tidak bersatu, ya tidak kuat lah. Amin. Nah, kemudian yang kedua, rendah hati. Rendah hati adalah orang yang sudah merdeka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Rendah hati, itu yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, saudara, ayat yang ketiga, di sana dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Ada 3 poin yang saya mau share buat saudara tentang rendah hati. Apa itu rendah hati?
Rendah hati adalah orang yang sudah diberikan kemerdekaan dari Tuhan. Loh kok jauh Pak Mun? Merdeka dan rendah. Rendah hati adalah orang yang sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang yang sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, itu adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Artinya bahwa dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan, kalau bangsa kita ini diberi kemerdekaan penuh perjuangan, tapi kalau kita anak-anak Tuhan juga penuh perjuangan dengan cara merendahkan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Akhirnya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita, saudaraku, akan diberi kemerdekaan, akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya Tuhan akan mengubah hidup kita karena kita mendekatkan. Artinya kita mau supaya Tuhan mengubah kita. Ketika Tuhan yang mengubah, maka kita akan menjadi baru, manusia-manusia baru dan menjadi ciptaan yang baru. Nah, kalau saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, saudara sudah diberi kemenangan. Tuhan itu memerdekakan, karena kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pasti merdeka. Merdeka, bangsa Indonesia merdeka, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa dan negara kita merdeka. Nah, anak-anak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka, sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati, adalah orang-orang yang sudah diberi kemerdekaan. Karena Tuhan yang mengubah, memberkati, sehingga menjadi ciptaan yang baru, menjadi pemenang, dan kemudian menjadi menerima potensi. Amin. Untuk apa potensi, saudara? Untuk apa kemerdekaan? Orang yang rendah hati, yang sudah merdeka, yang sudah menerima kemenangan, yang sudah menerima potensi. Artinya untuk berkarya. Kalau kita sudah rendah hati, artinya Tuhan sudah memberi kemenangan, dan kemenangan itu kita harus gali supaya tidak berhenti pada kemenangan saja, kemerdekaan saja, tetapi terus berkarya supaya potensi-potensi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terus kita gali, sehingga kita semakin mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya berhenti pada merdeka satu kali, tapi terus merdeka. Di bagian ekonomi merdeka, di bagian yang lain merdeka, di bagian apapun merdeka, saudara. Amin. Indonesia di bagian penjajahan merdeka. Nah, diakui menjadi negara yang sudah merdeka oleh Belanda. Amin. Belanda ya. Kemudian menggali potensi untuk merdeka di bagian ekonomi. Kemudian menggali potensi untuk merdeka di bagian apa? Yang lainnya, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Harus digali. Nah, anak-anak Tuhan, kemerdekaan, kerendahan hati adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Dan ketika kita sudah terima kemerdekaan, ada potensi yang Tuhan berikan. Nah, apa itu potensi? Adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk kita gunakan berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, poin pertama, orang yang diberi kemerdekaan, orang yang rendah hati. Poin pertama, saudara, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri adalah orang yang rendah hati atau orang yang sudah dimerdekakan. Karena kalau orang yang sudah merdeka atau orang yang rendah hati, saudaraku, tidak punya tujuan lagi untuk mementingkan diri sendiri.
Karena dia sudah hidup dalam kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan kan mengajar rendah hati. Kita harus rendah hati, itu firman Tuhan. Jadi orang yang rendah hati otomatis ada dalam kuasa Tuhan. Orang yang percaya Kristus dan rendah hati itu jelas dalam kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Nah, kalau dalam kehendak Tuhan tidak ada lagi potensi untuk mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena orang yang rendah hati tidak akan mementingkan diri sendiri lagi. Bukan berarti dirinya tidak penting, tetapi akan mementingkan orang lain juga seperti mementingkan dirinya sendiri. Artinya, diri kita penting, orang lain juga penting. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, di situ ada pergejolakan, di situ ada perselisihan dan sebagainya, saudara. Jadi orang yang rendah hati, orang yang sudah memiliki kemerdekaan, yang sudah diberi kemerdekaan, saudara, akan menggali, akan berkarya, akan berkreasi, akan berprogresi dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia menggali sesuatu yang baik, tidak tertuju kepada kepentingannya sendiri, tapi tertuju pada bagaimana kemerdekaan, kerendahan hati yang Tuhan sudah berikan dikembangkan, digali menjadi merdeka yang sempurna dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup. Amin. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudara. Orang yang rendah hati tidak akan mencari pujian lagi, karena puji-pujian adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna bagi hidup kita sekarang maupun ke depannya. Tapi orang yang rendah hati sebaliknya akan memuliakan Tuhan dalam hidupnya, akan meninggikan Tuhan, akan memuji dan meninggikan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, ya, kalau dipuji dia tidak mau terima pujian. Dia bilang no, bukan saya yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat, Yesus yang hebat. Itu, saudara, contoh orang yang rendah hati, tidak mau dipuji, tapi yang mau dipuji dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Dia bilang, hey pastor, kamu hebat, luar biasa pastor ini pakai Tuhan. No, bukan saya hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu puji, oh hebat, wah ketawa, dia senang terima pujian. Itu sia-sia. Tapi orang yang rendah hati, orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, pasti punya potensi, dan potensinya tidak akan dia gunakan untuk puji-pujian untuk dirinya. Amin. Tetapi akan dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi tujuannya untuk mencari pujian, karena tujuan hidupnya adalah Tuhan saja. Amin. Tujuan hidup orang rendah hati adalah Tuhan, bukan pujian, bukan kepentingan diri sendiri. Amin. Kemudian yang ketiga, tujuan orang yang rendah hati bukan juga mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Kenapa? Mengutamakan orang lain bukan berarti diri kita ini tidak penting, tetapi diri orang lain juga penting. Bukan berarti diri kita tidak penting, tapi diri kita ini penting, lalu kemudian orang lain juga penting sama dengan pentingnya diri kita. Artinya Tuhan mau mengajari kita supaya kalau kita mementingkan diri kita, orang lain juga harus penting di mata kita. Atau sebagai manusiawi, orang lain juga harus menjadi penting. Jadi kalau kita penting, anggap juga orang lain bahwa dia penting sama dengan pentingnya diriku. Amin. Itu maksudnya Tuhan.
Artinya Tuhan mau supaya jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan orang lain. Karena dengan mengutamakan orang lain, itu adalah salah satu orang yang sudah dimerdekakan, sudah memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena kalau orang yang mengutamakan dirinya tanpa mengutamakan orang lain, itu belum merdeka, itu belum rendah hati, saudara. Orang yang mencari pujian itu belum merdeka. Orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri itu belum merdeka, belum rendah hati, belum merdeka, saudara. Kalau Anda mungkin ada ciri-cirinya di sana, tanggalkan semuanya itu, saudara. Ada banyak macam hal yang mementingkan diri ini, mencari pujian dan sebagainya. Ya. Ada banyak. Saudara bisa paparkan, jabarkan, regulasikan sendiri dalam hati dan pikiran saudara, ya, supaya kita semuanya ini menjadi anak-anak terang. Saudara, kita semuanya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan kita. Jangan bilang, oh pendeta saja hamba Tuhan. No. Kita orang yang percaya kepada Kristus, hamba Kristus semuanya, bukan hanya pendeta. No. Kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya hamba harus praktek. Harus praktek. Itu firman. Praktek firman. Kalau namanya hamba kan, ya hamba disuruh Tuhan jangan mencuri, janganlah mencuri. Itu hamba tidak melakukan. Artinya melakukan apa perintah daripada tuannya. Itu yang dimaksud dengan hamba. Jadi semua orang percaya kepada Kristus itu hamba, bukan hanya pendeta hamba. No. Itu salah pengertian itu, ya. Jadi hamba adalah semua orang percaya. Karena bukan hanya pendeta yang disuruh melakukan firman Tuhan, tetapi semua orang-orang percaya. Bukan hanya nabi yang disuruh melakukan firman Tuhan, bukan hanya rasul yang disuruh melakukan firman Tuhan, tapi semua orang percaya. Amin. Artinya kita semua adalah hamba Tuhan. Dan Yesus adalah perantara kita. Bukan pendeta, ya, bukan. Ya. Jadi pendeta itu pengajar. Ya. Pimpinan dalam satu himpunan jemaat, kumpulan atau jemaat atau gereja Tuhan. Gereja bukan juga gedung, tapi gereja itu adalah orang-orang yang percaya yang ada di dalam kumpulan jemaat itu. Itu yang dimaksud dengan gereja. Amin. Jadi perantara kita sebagai manusia dengan Allah adalah Kristus. Pengantara kita sekarang adalah Kristus Yesus, Allah yang hidup. Imam besar, imam agung kita adalah Kristus Yesus. Kalau nabi dulu memang pengantara, karena Yesus Kristus belum inkarnasi. Amin. Haleluya. Glory to God. Puji Tuhan. Saya percaya Anda diberkati dimanapun Anda berada. God bless you.